Balik lagi sama gue di Manalus Motovlog. Hari ini gue lagi riding berapa ya? Berlima kalau nggak salah. Ada adik gue 2, terus ada Bro Devan, ada Bro Mika juga. Kita mau ke Kemang. Tadi harusnya ketemuan jam 7, sekarang jam setengah 8. Jadi ya mereka emang lama banget sih, lelet, telat mulu. Kagak lah, bercanda, gue yang telat. Jadi hari ini gue pengen ngebahas tentang apa ya? Gimana kalau pentingnya safety riding dalam berkendara? Kenapa safety riding itu penting? Karena itu menyangkut keselamatan kita semua, baik kita sendiri sebagai pengendara maupun pengendara lain di jalan gitu kan. Even itu orang lagi jalan kaki di pinggir jalan, atau misalkan dia cuman duduk-duduk doang di pinggir jalan gitu misalnya, kalau kita nggak safety ya dia bisa ikutan celaka juga. Jadi ya itu kenapa safety riding sangat penting. Dan gue pengen ngebahas di sini kalau menurut gue, kalau kalian itu bisa ngebut itu ya gimana ya, kalau ini bukan ngomongin pembalap ya, kalau kalian bisa ngebut, semua orang bisa ngebut coy. Semua orang bisa ngebut, tergantung motornya kayak gimana. Tapi apakah semua orang bisa berhenti di saat yang tepat saat dia ngebut? Nah itu dia yang riskan menurut gua. Jadi kalian bener-bener harus safety riding itu harus diutamakan banget. Bagaimana cara kalian posisi tubuh kalian saat mengendarai sepeda motor, terus bagaimana cara kalian melakukan pengereman, terus bagaimana pandangan mata kalian. Itu semua sangat penting dan sangat mempengaruhi kalian saat naik motor. Jadi sekarang pertama ini gue akan ngomongin tentang bagaimana cara ngerem. Sebenarnya ini based on my experience ya, kalau gue pakai motor besar. Jadi kalau misalkan kita biasanya pakai motor kecil itu, kalau kita ngerem depan secara mendadak, itu otomatis kita bisa stopi gitu kan, malah berbahaya. Tapi kalau motor besar itu kemungkinan untuk stopinya itu pasti lebih sedikit, karena bobot motornya sendiri itu sudah berat gitu kan. Jadi ya kita nggak bisa melawan gravitasi, dan ditambah bobot motor yang cukup berat, jadi ya kalau untuk stopi agak susah gitu kan. Terus jadi gimana sih cara ngerem yang bener kalau naik Harley nih misalnya? Kalau naik Harley itu sebenarnya pengereman yang lebih dominan dipakai adalah rem depan. Jadi rem kaki itu cuma dipakai perbandingan kira-kira 80% rem depan, 20% rem belakang. Jadi ya bukannya nggak perlu rem kaki, cuman untuk mengimbangi lah. Karena kalau saat kita dalam keadaan ngebut, speednya tinggi, terus kita ngerem pakai rem belakang, itu pasti ban belakang itu pasti akan kunci, dan motornya pasti bakalan goyang, bisa jatuh lah. Nah di situ berbahaya. Tapi kalau kita langsung rem depan, kalau misalkan motornya belum ABS ya, kalau kita main langsung rem depan nggak pakai, istilahnya langsung dibojok gitulah, nah itu juga bahaya. Kenapa bahaya? Kalau rem depan kunci ya selesai, karena handling semua itu kan berpengaruh ke ban depan kan. Jadi kalau misalkan ban depan udah oleng atau gimana ya, kemungkinan besar pasti akan jatuh. Jadi ya cara ngerem yang bener tuh kalau gue tuh biasanya cuma pakai dua jari. Jadi biar gak terlalu kuat tapi juga takut gitu. Dan ya puji Tuhan sih sampai saat ini sudah ya oke-oke aja masih dengan dua jari ini.
Terus juga posisi kalian saat riding itu sangat menentukan. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ya misalkan kalau posisi siap, otomatis kita akan lebih mudah untuk mengantisipasi sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu. Misalnya kalau gue naik Harley posisi apa itu ya begini. Jadi kalian tuh jangan terlalu begini nih. Kalau misalkan kalian lihat tangan gue nih, ini kan lurus nih. Nah, jangan seperti itu, tapi 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Biar antara handling kanan dan kiri itu berimbang gitu kan. Jadi nggak cuman pas kita belok kanan enak, kalau misalkan terlalu tegak yang kirinya, nah itu juga bisa jadi masalah. Itu posisi badan. Terus duduknya juga, kalau kalian mau jalan santai gitu, oke, ya agak maju dekat ke tangki itu bisa. Tapi kalau menurut gua, kalau kalian mau ya terutama motor sport ya, lebih enak sih duduknya rada ke belakang sedikit gitu. Terus juga saat belok, nah kalau Harley itu kalau belok kembut ya semua sama lah ya, kita belok kiri badan ke kiri. Cuman ya apa? Ntar kalem. Iya. Ya maaf. Terus tadi gue bilang kalau belok kiri ya badannya kiri. Cuman kalau saat kalian pelan gitu kan, saat kalian pelan itu harus kalau kalian belok kanan, posisi badan kalian itu jangan ke kanan juga, karena bisa jatuh, terutama saat muter balik gitu. Itu ya sebenarnya sih jatuhnya nggak kenceng ya, cuman dengan bobot motor yang berat itu bisa jadi bahaya kalau kita ketimpa motornya gitu kan. Jadi kalau kalian misalkan ngebut sih lagi belok, cuman beloknya pelan, misalkan kalian mau belok kiri ya, aduh gua nggak lihat ada polisi tidur. Kalau kalian misalkan mau belok ke kanan nih, lah polisi tidur lagi. Kalau kalian mau belok ke kanan, nah posisi badannya ke kiri gitu. Itu untuk mengimbangi gravitasi biar kita nggak jatuh, seperti itu. Terus yang terakhir juga sih, pokoknya yang gue tahu nih ya, posisi mata itu sangat berpengaruh saat misalkan kita belok. Jadi kalau orang bilang mata itu jendela dunia, ya ada benernya, ya nggak nyambung sih sebenarnya, cuman biar keren aja. Jadi sebenarnya kita nggak usah gerakin motornya nih, kita cuma berdiri begini doang. Terus mata kita ke kanan, itu otomatis dengan sendirinya motor kita akan bergerak ke kanan. Jadi mata itu sangat penting. Kalau kalian misalkan mau belok nih, misalnya belok kiri, mata itu jangan, biar enak, mata itu ngelihat harus ke arah tujuannya. Jadi kalau kita belok kiri ya mata nengok ke kiri. Kalau kalian misalkan lihat pembalap MotoGP itu kayak gitu kan, jadi pasti arah helmnya, arah matanya pasti itu ke arah yang dituju gitu kan. Terus juga yang paling penting kalau menurut gua, kalau misalkan kalian lagi naik motor, jangan pernah lagi belok, jangan pernah sekali-sekali kalian ngeliat ke bawah. Kalau begini sih nggak apa-apa yang lagi ke bawah, tapi kalau lagi belok kalian ngeliat ke bawah kayak gitu, posisi keadaan motor lagi miring, kita nggak bisa ngelawan gravitasi kan. Saat kalian ngeliat ke bawah, gravitasi itu ke bawah, jadi otomatis kalian bisa jatuh, dan sangat-sangat disayangkan sih. Pokoknya jangan sampai jatuh, itulah. Wah, gue mau belok kanan ditutup jalanannya.
ternyata belok kanan di sini. Ya pokoknya kayak gitu. Kalau menurut gue semua orang bisa ngebut, tapi yang paling penting itu bukan cuma sekedar ngebut. Yang paling penting itu kita harus safety, karena umur nggak ada yang tahu. Gue nggak tahu jalan kalau lewat sini. Umur nggak ada yang tahu, dan sebisa mungkin juga kita harus tetap safety, karena ya jangan sampai celaka lah intinya gitu. Terus juga menikmati motor itu nggak harus cuma lu ngebut doang kok, tapi bisa dengan cara lainnya seperti jalan-jalan santai, touring. Nggak harus cuma ngebut-ngebutan doang, karena kalau menurut gua ya semua orang ngebut, tapi gimana lu lebih intim dengan motor lu bisa safety, itu yang penting kalau menurut gue ya. Ya paling segini dulu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah menjadi bagian dari Manalus Motovlog, kalian semua, thank you banget. Terus jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk tetap safe ride, karena itu penting. Jangan lupa bahagia dengan naik motor. Dan terakhir dari gua, just enjoy the ride and let the wind free your mind. Manalus Motovlog signing out. Dadah. Dadah. See you on next video. Dah.